Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga di subuh hari ini kita berkumpul dalam salah satu majelis dari majalisul ilm untuk kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya tentang kitabullah, sunnah Rasulullah, dan athar para salafus salih. Perkara yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah adalah bagaimana mereka memperhatikan adab wal akhlaq di dalam kehidupannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, mengajarkan kepada manusia adab yang baik. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian terhadap nabinya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung, adab yang sangat mulia, sehingga akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar-benar diakui keindahannya oleh kawan dan lawan. Maka dengan ini dakwah beliau menjadi tersebar luas, sampai-sampai sebagian orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia membenci dakwah Nabi, tapi dia senang terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang pada akhirnya mereka akan menerima dakwah beliau. Naam. Oleh karena itu, setiap kita hendaknya berupaya mencontoh adab dan akhlak Nabi yang diikuti oleh para sahabat beliau,
dan diikuti oleh para salafus salih, generasi terbaik setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencontoh akhlak mereka adalah suatu kemuliaan. Dan mengikuti sirah atau mengetahui sirah perjalanan mereka, di sana kita akan mendapatkan banyak sekali ibrah, terutama bagaimana mereka menegakkan akhlak yang mulia di permukaan bumi ini. Naam. Dan akhlak inilah merupakan salah satu sudut pembahasan yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Dan mencontoh akhlak para salafus salih ini banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Kenapa? Walaupun kita banyak membahas berkaitan dengan akidah para salaf, manhaj yang dilalui oleh para salafus salih, tapi dari sisi akhlak terkadang kita kurang memperhatikan. Sementara Nabi dan para sahabatnya dan para salafus salih setelah mereka itu sangat memperhatikan dari sisi akhlak dan adab tersebut. Ilmu yang tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia itu akan merusak reputasi daripada ilmu itu sendiri. Pepatah Arab mengatakan, "Na'am, al-ilmu la yanfa'u wahdahu illam yutawwij rabbuhu bi khalaq." Sesungguhnya ilmu itu tidak akan bermanfaat dengan sendirinya jika pemilik ilmu itu tidak memahkotai ilmunya dengan akhlak yang mulia. Dan ini yang semakin mahal dari zaman ke zaman. Ini yang semakin sulit untuk didapatkan dari waktu ke waktu. Demikian pentingnya adab dan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikannya salah satu syarat dari dua syarat pantasnya seorang lelaki itu diterima lamarannya oleh wali seorang wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada salah seorang di antara kalian seorang pemuda, seorang lelaki yang kalian telah ridai, kalian senang dari sisi akhlak dan adabnya. Dari sisi din, agama dan akhlaknya. Fazawwiju, maka nikahkan dia. Maka tidak cukup hanya mengandalkan ilmu agama saja, sementara dia mengabaikan dari sisi akhlak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan dua ini. Man tardawna dinahu wa khuluqah. Yang kalian ridai agama dan akhlaknya. Karena banyak orang yang bagus agamanya, buruk akhlaknya. Walaupun tidak sedikit juga orang yang bagus akhlaknya, tapi apa? Buruk agamanya, jelek manhajnya. Maka dua-duanya ini harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam kehidupannya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang adab dan akhlak para salaf, ini adalah pembahasan yang sangat luas. Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa adab dan akhlak secara garis besarnya ada dua macam ya. Yang pertama,
adab seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya. Yang kedua, adab seorang hamba terhadap hamba yang lainnya, terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak macamnya. Akhlak terhadap orang tua, ya. Akhlak seorang murid kepada gurunya, akhlak seorang tetangga terhadap tetangganya, akhlak seorang rakyat terhadap penguasanya, pemimpinnya. Demikian pula sebaliknya. Yaitu pembahasannya sangat luas, ya. Baik. Adapun di pagi hari ini, insyaallah kita menyinggung sedikit akhlak atau adab berkaitan adab yang pertama, yaitu adab seorang makhluk terhadap Rabb-nya. Seorang hamba yang baik itu senantiasa memperhatikan adab-adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya? Yang memperbaiki sikapnya terhadap Rabb-nya. Dia perbaiki pemuliaannya terhadap Allah. Karena dialah zat yang seharusnya seorang hamba beradab dan berakhlak terhadapnya, melebihi adabnya terhadap yang lain. Nah, bagaimana dia bersikap kepada Allah, bagaimana dia mengagungkan Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengaitkan antara adab dan akhlak seorang hamba terhadap Rabb-nya dengan ketakwaan di dalam hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Nah, dia agungkan Allah, dia agungkan syiar Allah, dia mengagungkan agama Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya, maka itu adalah bagian ketakwaan, bagian dari ketakwaan di dalam hati seorang hamba. Nah, maka di antara adab seorang hamba terhadap Rabb-nya, dia adalah seorang hamba yang senantiasa menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemurnian ibadahnya kepada Allah. Dan sebaliknya, hamba yang cacat keikhlasannya kepada Allah, itu adalah hamba yang buruk adab dan akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita dapatkan para salafus salih, mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjaga hubungan antara dirinya dengan Allah, jangan sampai amalan atau ibadahnya itu cacat, rusak, keikhlasannya rusak. Nah, kita dapatkan dalam sirah mereka benar-benar menjaga hubungan antara dirinya dengan Allah ini dari sisi keikhlasan. Keikhlasan seluruh ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ucapan atau perbuatan atau selainnya. Nah, kita dapatkan mereka adalah orang-orang yang sangat menyembunyikan amalannya selama dia mampu menyembunyikannya. Kita dapatkan para salafus salih memiliki adab yang sangat tinggi terhadap Allah, itu tidak senang untuk nampak. La yuhibbuna adh-dhuhur. Mereka tidak senang untuk nampak di permukaan. Seandainya mereka itu mampu untuk tidak nampak di permukaan. Cukup antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan para salafus salih, mereka adalah orang-orang yang benar-benar faham bahwasanya penghancur amalan seorang hamba dan yang merusak hubungan dirinya dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah
rusaknya keikhlasan di dalam hatinya. Nah, maka disebutkan di dalam kitab Sifatus Safwa bagaimana keikhlasan yang luar biasa yang dicontohkan oleh seorang salaf bernama Ar-Rabi' ibn al-Khaytham rahimahullahu ta'ala. Disebutkan dari Bakar bin Ma'iz rahimahullah, beliau berkata, "Ma ru'iya ar-Rabi'u mutawwi'an fi masjid qaumihi qad illa marratan wahidah." Ar-Rabi' ibn al-Khaytham itu katanya tidak pernah terlihat beribadah dengan ibadah tatawwu', ibadah sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja. Adapun ibadah wajib dia tidak bisa menyembunyikannya, ya. Dia harus beribadah. Adapun ibadah sunnah, misalnya salat-salat sunnah yang mampu dia sembunyikan, yang harus dia kerjakan di rumah, maka beliau kerjakan di rumah untuk menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam satu riwayat Ar-Rabi' ibn al-Khaytham rahimahullah, beliau pernah berkata, "Kullu ma la yubtaga bihi wajhullahi azza wa jal yadmahil. Kullu ma la yubtaga bihi wajhullahi azza wa jal yadmahil." Segala sesuatu yang dilakukan bukan untuk mengharapkan wajah Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, bukan karena ingin berjumpa dengan Allah, maka pasti amalan itu akan hancur. Nah, pasti amalan itu akan hancur. Maka untuk menjaga hatinya, menjaga keikhlasannya di dalam amalan tersebut, maka beliau jarang sekali terlihat melakukan amalan-amalan sunnah di hadapan kaumnya. Naam, rahimahullahu ta'ala. Dan perhatikan jemaah sekalian, dari cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ali ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib rahimahullahu ta'ala, putra dari Al-Hasan bin Ali, ya. Beliau adalah orang yang terkenal sangat menjaga adabnya terhadap Allah. Dia jaga hatinya. Jangan sampai rusak keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sifatus Safwah juga dari Abu Hamzah Ats-Tsumali, beliau menyebutkan bahwa kana Ali ibn al-Hasan yahmilu jirab al-khubzi ala dhahrihi bil-lail fayatasaddaqu bih. Adalah Ali ibn al-Hasan itu selalu memikul karung-karung gandum di atas punggungnya di tengah malam. Kemudian dia bersedekah dengannya. Kenapa harus di tengah malam? Karena untuk menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sampai-sampai diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya, tatkala Ali bin al-Hasan rahimahullahu ta'ala meninggal, orang-orang yang
memandikannya itu heran. Kenapa mereka heran? Ketika mereka melepaskan pakaian beliau, akan dimandikan ya, ternyata sangat banyak didapatkan di punggung beliau itu bekas-bekas hitam. Banyak sekali bekas-bekas hitam di punggungnya. Nah, maka mereka bertanya, "Mahadza?" Apa ini? Kenapa bisa seperti ini punggung beliau? Faqalu, sebagian sahabatnya berkata, "Kana yahmilu jurubat daqiqi lailan ala dhahrihi yu'tihi fuqara'a ahli Madinah." Dia ini adalah orang yang selalu membawa karung-karung gandum di waktu malam di atas punggungnya. Kemudian dia bagikan kepada orang fakir di kota Madinah. Nampak amalan itu diketahui oleh orang sepeninggalnya. Allah Subhanahu wa taala menampakkannya. Adapun dia sendiri adalah orang yang senantiasa merahasiakannya, menjaga adabnya kepada Allah. Jangan sampai amalannya itu diketahui oleh orang. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi bersabda, "Inna sadaqatas sir yutfi'u ghadabar Rabbi azza wa jalla." Sesungguhnya sedekah yang dirahasiakan, bantuan yang selalu disembunyikan itu akan memadamkan kemurkaan Allah azza wa jalla. Perhatikan bedanya dengan orang-orang belakangan. Di saat tatkala mereka berinfak harus dilihat oleh orang. Terutama di zaman kita sekarang ini, media-media itu semakin canggih, semakin hebat. Segala sesuatunya harus selfie. Nah, terkadang sesuatu yang tidak dibutuhkan harus diabadikan, harus di-syuting dan yang lain sebagainya. Dia tidak memberi seseorang dan dia tidak melakukan sesuatu kebaikan kecuali harus diabadikan dan yang lain sebagainya. Beda kalau misalnya ya, dia hanya penyalur saja, butuh dokumentasi misalnya laporan kepada pemilik. Ya. Itu sesuatu yang dibutuhkan, tapi terkadang tidak dibutuhkan, dia harus mengabadikannya, kemudian diekspos ke media sosial dan yang lain sebagainya. Ini adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang menghancurkan sedekah yang telah dia lakukan. Sampai-sampai bahkan saat ini ya, salat pun harus diabadikan. Nah, di-share kemana-mana. Nah, sampai buka puasa pun harus masuk ke dalam status. Yang asalnya orang tidak tahu kalau dia puasa sunnah misalnya Senin Kamis atau puasa Syawal atau puasa sunnah yang lainnya. Di foto menu buka puasanya, masuk ke status, alhamdulillah hari ini selesai satu puasa Syawal saya. Lapor kepada siapa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Hati-hati jamaah sekalian. Iya. Seorang muslim yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia, dia adalah seorang muslim yang selalu menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari sisi keikhlasan ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut amalannya itu akan rusak, yang sudah susah payah dia bangun, dia lakukan
selama ini. Naam, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Para salafus salih, mereka adalah orang-orang yang tidak senang untuk nampak dan terkenal. Walaupun mereka adalah orang yang dikenal di tengah masyarakatnya, tapi mereka tidak senang itu. Teringat ucapan Imam Ahmad rahimahullah, suatu ketika beliau pernah berkata, "Ubtulitu bisyuhrah." Saya telah mendapatkan bala, ujian dan cobaan dengan ketenaran, keterkenalan. Coba lihat ya. Untuk apa semuanya itu jemaah sekalian? Dia anggap tenarnya beliau di tengah umat itu adalah suatu ujian dan cobaan. Kenapa demikian? Tak lain dan tak bukan karena semakin seorang itu dikenal, semakin dia nampak di tengah manusia, semakin sulit menjaga hatinya, semakin berat dia menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita. Lebih senang untuk nampak di tengah orang. Dia buat segala macam cara supaya bisa tenar di tengah manusia, menjadi viral. Kalau tidak bisa viral, maka dia buat sesuatu yang aneh, dimasukkan di YouTube misalnya supaya bisa viral. Masya Allah. Perhatikan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh salah seorang muridnya yang bernama Al-Hasan Ibn Rabi'. Beliau berkata, suatu ketika saya pernah bersama dengan Ibnul Mubarak di suatu hari. Dalam suatu perjalanan, tiba di suatu daerah yang tidak mengenal Ibnul Mubarak. Mungkin mereka kenal namanya ya, tapi tidak tahu orangnya. Maka kami tiba di suatu tempat, katanya kami tiba di siqayati ala siqayah. Kami langsung mendatangi tempat mengambil air minum. Sumur, mata air atau yang semisalnya ya. Tapi katanya di situ banyak orang yang sementara minum juga, berdesak-desakan antri mereka untuk minum. Maka Ibnul Mubarak langsung mendekat, ingin minum juga. Tapi orang tidak mengenal beliau. Fazahamuhu wa dafa'uhu. Maka mereka pun mendesak Ibnul Mubarak. Bahkan ada yang mendorong-dorong dia. Didorong dia. Tatkala beliau keluar dari kerumunan manusia itu, maka beliau berkata kepada muridnya, "Mal 'aisyu illa hakadha." Tidaklah kehidupan itu kecuali hanya seperti ini saja. Maksudnya inilah hakikat kehidupan ini. Tidak perlu dikenal oleh orang. Bahkan beliau seorang alim besar, tapi karena tidak dikenal di tempat itu ya, di daerah itu, beliau didorong ke sana kemari, sekedar untuk mengambil air minum. Dan itu menjadikan beliau lebih senang daripada di daerahnya dikenal oleh orang, baru mendekat langsung dipersilahkan, iya kan? Itu lebih beliau senangi. Nah, bahkan disebutkan dalam satu kisah bagaimana Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala di dalam sebuah kancah peperangan. Nah, karena dikenal ya, Ibnul Mubarak adalah seorang alim yang mengumpulkan banyak sekali keutamaan. Beliau seorang berilmu. Beliau juga seorang mujahid. Hebat di dalam peperangan.
Beliau juga adalah seorang yang banyak berinfak dengan hartanya, sehingga disebutkan bahwa banyak sekali ulama di daerahnya itu dia yang menanggung kebutuhan sehari-harinya. Nah, Ibnu Mubarak rahimahullah punya harta beliau karena beliau terkenal juga sebagai seorang pedagang. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa segala keutamaan para sahabat itu telah dimiliki oleh Ibnu Mubarak kecuali satu saja, keutamaan suhbah. Keutamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dimiliki oleh Ibnu Mubarak. Tapi ibadahnya mereka, sedekahnya mereka, kemuliaan sahabat itu telah diikuti oleh Ibnu Mubarak. Satu ketika Ibnu Mubarak berada di dalam sebuah kancah peperangan, ya. Sebagaimana kebiasaan orang dahulu, ketika terjadi peperangan itu, sebelum mereka saling menyerang, maka diadakan yang namanya perang tanding. 1 lawan 1. Nah, maju seorang kafir menantang pasukan kaum muslimin. Maju kaum muslimin, salah seorang di antara mereka terbunuh. Maju lagi satu, terbunuh lagi. Demikian hebatnya orang kafir itu. Maka komandan pasukan mencari siapa kira-kira orang yang bisa menandingi kehebatan lawan itu. Semua orang merasa gentar, khawatir dengan dirinya. Hebatnya dia dalam perang tanding. Nah, tiba-tiba muncul di tengah kaum, muncul di tengah pasukan itu seorang yang mengendarai kuda, gagah berani, tapi dia menutup wajahnya dengan kain. Maju ke depan, memacu kudanya dan menantang orang kafir tersebut. Berduet sampai orang kafir itu terbunuh. Kemudian tiba-tiba orang yang menutup wajahnya dengan kain ini masuk ke tengah pasukan kaum muslimin dan menghilang, tidak diketahui kemana arahnya. Orang semua mengeluh-elukannya, semua orang bertanya siapa dia. Begitu hebat orang ini. Disebutkan oleh orang yang menceritakan kisah ini, katanya, kebetulan saya berdekatan dengan orang yang menutup wajahnya tadi. Iya, di tengah pasukan. Tiba-tiba katanya dia menarik kainnya, dia melihat ternyata dia adalah Abdullah bin Mubarak. Betapa marahnya dia. Iya, kepada orang yang menarik kainnya tersebut, dan dia pun memacu kudanya meninggalkan pasukan kaum muslimin karena tidak ingin dikenal oleh manusia. Perhatikan akhlak dan adab mereka, jamaah sekalian. Tidak senang untuk nampak di tengah manusia. Seandainya mereka tidak dikenal, itu lebih baik. Itu mereka lebih senangi. Cukup beramal, cukup berbuat, cukup melakukan sesuatu kebaikan terhadap agama ini. Tidak perlu dikenal oleh orang. Karena itu akan merusak keikhlasan seorang hamba terhadap Rabb-Nya. Naam. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Teringat tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda, "Na'am tuba li'abdin akhidhin bi'anani farasihi fi sabilillah. Ash'atha ra'sahu mughabbaratan qadamah. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Wa in kana fis saqati kana fis saqah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh keberuntungan terhadap diri seorang hamba yang tiba-tiba dia mengambil tali kekang kudanya, dia pacu kudanya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kakinya berdebu, rambutnya acak-acakan. Jika dia diperintahkan berada di pasukan paling belakang, dia di pasukan paling belakang.
Jika dia diperintahkan menjaga perbatasan, dia jaga perbatasan. Artinya apa? Ini menunjukkan keikhlasan dia di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu harus menjadi komandan pasukan. Tidak perlu menjadi komandan regu. Yang penting dia bisa membela agama Allah. Di posisi manapun dia ditempatkan, dia menerima. Ini pelajaran besar bagi kita jamaah sekalian. Di zaman kita, walaupun kita tidak berada di kondisi jihad fi sabilillah, hadis ini harus selalu menjadi patokan bagi kita. Terutama di ranah dakwah. Banyak sekali dakwah itu terjadi kekacauan di tengahnya disebabkan adanya orang-orang yang memiliki sifat hubbud zuhur, senang untuk nampak. Harus dia yang pegang. Kalau dia tidak pegang, sudah jadi masalah. Harus namanya nampak. Harus dia dicatat. Harus dia dikenang. Saya adalah penggerak dakwah pertama misalnya di daerah ini, di daerah itu. Kenapa tiba-tiba sekarang sepertinya saya tidak dipakai? Sepertinya sudah dipensiunkan dan seterusnya. Ini adalah perkara yang dapat merusak diri seorang hamba. Nah, lihat para salafus salih, akhlak, adab luar biasa. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala suatu ketika beliau didoakan oleh seseorang. Dia mengatakan, jazakallahu anna wa anil muslimina khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu terhadap kami dan terhadap kaum muslimin. Imam Ahmad langsung merah wajahnya. Ya. Imam Ahmad rahimahullahu taala langsung memerah wajahnya, tidak senang dengan doa itu. Beliau tidak senang dengan doa tersebut. Kenapa? Tiba-tiba beliau berkata, siapa saya? Man ana wa ma ana? Siapa saya ini? Dan apa saya ini? Sehingga harus dikatakan, semoga Allah membalas jasamu terhadap kami dan terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Coba lihat, beliau ulama besar, rela menderita di zaman mihnah, khalqul Quran, iya kan? Di penjara sekian tahun lamanya, disiksa dan yang lain sebagainya. Kitab tulisan beliau adalah kitab-kitab tulisan yang luar biasa. Semua jasa ini beliau anggap tidak ada. Beliau merasa tidak punya jasa terhadap Islam, sehingga tidak perlu dipuji dan dikenang seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan diri kita dengan Imam Ahmad rahimahullah, siapa kita dibandingkan beliau? Tapi bedanya, Imam Ahmad tidak senang jika jasanya itu dikenang oleh orang, sementara kita berupaya bagaimana jasa kita dikenang oleh orang, waliyadzubillah. Baru sedikit saja yang dia lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin, itu harus selalu diingat oleh orang. Saya dulu yang begini, saya dulu yang begitu. Iya kan? Bahkan ada yang mengatakan, kalau bukan karena saya dahulu, maka dakwah tidak akan berkembang di daerah ini, di daerah itu misalnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, mana keikhlasan kepada Allah? Mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa kita dibandingkan para salafus salih yang luar biasa mereka di dalam berkorban untuk agama ini. Dia korbankan harta bendanya. Dia korbankan segala yang dia miliki, waktunya. Bahkan ada yang mengorbankan darahnya di jalan Allah.
tapi mereka adalah orang-orang yang tidak dikenang dan tidak dikenal. Tidak perlu memiliki tanda jasa. Karena itu membuktikan keikhlasan dan ketulusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Diriwayatkan dari Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu taala juga dalam kitab Sifatus Safwa, beliau menyebutkan suatu kisah antara dirinya dengan seorang yang berkulit hitam di Madinah. Beliau tidak menyebutkan siapa nama pemuda tersebut. Hanya disebutkan cirinya dia adalah seorang yang berkulit hitam. Katanya, saya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sariyah, ada mungkin tiang yang saya selalu sholat di belakangnya. Memang itu adalah tempat dia, dan orang sudah mengenal kalau itu adalah tempatnya Muhammad ibn al-Munkadir di Masjid Nabawi. Suatu ketika, kata Ibn al-Munkadir, terjadi pacaklik kemarau yang berkepanjangan di kota Madinah. Sampai pemerintah memerintahkan seluruh masyarakat kota Madinah ketika itu turun ke lapangan untuk melakukan salat apa? Salatul istisqa. Salat minta hujan. Sudah dilaksanakan salat istisqa di hari itu, tapi kata Ibnu al-Munkadir, tidak kunjung turun hujan. Sangat mengherankan. Nah, tidak seperti biasanya. Sementara mereka sangat membutuhkan turunnya hujan ketika itu. Kata Ibnu al-Munkadir, ya sebagaimana kebiasaan saya di waktu malam, ya mungkin di waktu-waktu salat lail, beliau pergi di belakang tiang yang biasa dia salat di situ. Katanya, tiba-tiba saya mendengarkan ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar doa orang itu, dia mengatakan, "I Rabbi, kharaja ahlu harami nabiyyika yastasquna, falam tasqihim, fa ana uqsimu alaika lama saqaitahum." Dia berkata, dia dalam doanya ya, "Wahai Rabbku, para penduduk haram nabimu, yakni Madinah, telah keluar meminta hujan kepadamu. Tapi engkau belum menurunkan hujan kepada mereka. Maka saya meminta dengan sangat, wahai Rabbku, terhadapmu, agar engkau segera menurunkan hujan kepada mereka." Seperti itu isi doanya. Kata Ibnu al-Munkadir, ketika saya mendengarkan doanya orang ini, faqultu fi nafsi, saya katakan pada diriku, majnun. Orang gila mungkin ini. Topo ngorok. Kenapa dikatakan gila? Satu Madinah minta hujan di lapangan. Allah belum kabulkan doa mereka. Dia sendiri saja minta kepada Allah, "Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan sangat, turunkan hujan ini. Segera turunkan hujan ya Allah." Nah, tapi kata Ibnu al-Munkadir, saya heran. Setelah dia menurunkan tangannya dari berdoa kepada Allah, tiba-tiba sudah terdengar guntur di langit.
Dia melihat keluar, sudah ada awan yang datang. Tidak lama kemudian turunlah hujan. Ibnul Munkadir heran, siapa orang ini? Siapa orang ini? Masya Allah ya. Tiba-tiba dia perhatikan gerak-geriknya, dia sholat. Orang itu sholat di dekatnya Ibnul Munkadir. Kemudian ketika dia pulang, Ibnul Munkadir perhatikan di mana rumahnya orang itu. Dia lihat dia masuk dalam suatu rumah yang biasa disewakan. Ya, mungkin kalau di tempat kita namanya kos-kosan ya. Ya. Di suatu ruangan yang memang disewakan. Dia masuk ke situ. Ibnul Munkadir melihat, oh, di situ tempatnya. Beberapa malam kemudian, dia pun mendatangi orang tersebut. Yang ternyata orang ini kenal siapa Muhammad Ibnul Munkadir. Karena beliau seorang alim ya. Dia kenal siapa dia. Tapi Ibnul Munkadir tidak mengenal pemuda ini. Dia pun ngobrol, kenalan, ya, dan dia menyinggung ya, bahwa saya senang untuk berkenalan, bersahabat dengan orang-orang yang salih. Sungguh saya mendengarkan doamu beberapa malam yang lalu dan Allah mengabulkan doamu. Orang ini langsung tidak senang dengan ucapan tersebut. Kemudian jamaah sekalian, kata Ibnul Munkadir, besok malamnya saya tidak dapatkan dia sholat di tempatnya. Saya tunggu malam kedua, tidak datang lagi. Malam ketiga tidak ada. Kata Ibnul Munkadir, maka saya datangi rumah tempat sewaannya itu. Ternyata rumahnya terbuka, pintunya terbuka ya, dan tidak ada orang di dalam. Saya bertanya kepada pemilik rumah, kemana orang yang berada di tempat ini? Katanya, wahai Ibnul Munkadir, apa yang terjadi antara kamu dengan dia 3 hari yang lalu? Memangnya kenapa? Katanya setelah kamu keluar dari pintu rumah ini, dia setelah mengemas seluruh barang-barangnya, tidak satu pun barang yang dia miliki kecuali dia telah masukkan ke dalam kemasannya, kemudian dia bawa pergi dan kami tidak tahu kemana perginya sampai sekarang. Masya Allah. Kenapa dia pergi? Karena dia tahu ada orang yang telah mengetahui rahasia antara dirinya dengan Allah. Kedekatan hubungannya dengan Allah. Padahal selama ini dia tidak dikenal oleh orang. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah haditsnya. Rubba ash'atha aghbara law aqsama 'ala Allah la abarrah. Betapa banyak orang, kata Nabi, yang penampilannya kelihatan berdebu. Rambutnya acak-acakan. Artinya penampilannya itu tidak terlalu menarik. Tapi tatkala dia meminta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan permintaannya. Bahkan disebutkan dalam hadits itu, madfu'un bil abwab. Kalau dia datang ke pintunya orang, dia akan diusir oleh orang. Atau kalau dia datang di suatu acara misalnya ya, orang tidak menganggap dia. Beda dengan orang yang berpakaian rapi, pakai jas, pakai songkok haji, maju ki Pak Haji di depan ki. Tapi kalau dia mungkin saja diusir oleh orang. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Seandainya dia meminta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan permintaannya. Pasti, kata Nabi. Gambaran dari suatu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dia dengan Allah, ibadahnya kepada Allah, amalannya itu tidak perlu diketahui oleh orang. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah juga pernah mengalami peristiwa yang mirip dengan itu.
Orang berkumpul di tengah lapangan, salat istisqa, semuanya minta hujan, tidak turun hujan. Tiba-tiba setelah orang semuanya berdoa dan kecewa karena tidak turun hujan, Ibnu Mubarak mendengarkan ada seorang budak hitam juga di sampingnya. Ini budak. Sementara berdoa, ya Allah, iya, seluruh hamba-Mu telah meminta diturunkan hujan. Kamu tidak turunkan hujan-Mu. Maka saya meminta kepadamu dengan kebesaran dan keagungan-Mu agar Engkau menurunkan hujan kepada kami. Tiba-tiba turun hujan ketika itu. Bahkan hujan yang sangat lebat, kata Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak perhatikan siapa ini, budak hitam ini. Dia lihat masuk ke dalam rumah, ya, keluarga yang besar, rumah besar, terkenal, ya, di kota itu. Keesokan harinya Ibnu Mubarak datang ke sana. Karena dia memang kenal dengan pemilik rumah itu. Berarti dia pemilik budak tersebut, ya kan? Maka dia katakan, ya, saya ingin membeli salah seorang budakmu. Katanya dengan senang hati, wahai Ibnu Mubarak, yang mana yang kamu inginkan, yang kamu pilih silahkan kamu ambil. Maka dia panggil semua budaknya keluar. Silahkan dipilih. Yang mana budak yang kamu inginkan? Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, tidak ada orangnya di sini. Apakah masih ada budak yang lain yang tidak hadir di sini? Katanya ada, tapi dia budak yang sakit-sakitan. Kurus, kerempeng, ya, sering sakit. Katanya coba dihadirkan di sini. Dipanggillah budak itu, dikeluarkan budak yang sakit-sakitan ini. Ternyata Ibnu Mubarak melihat, ini orangnya yang saya mau. Pemilik budak itu heran. Ya. Biasanya orang kalau butuh budak itu cari yang sehat, yang kuat, karena mau disuruh kerja, ya kan? Tapi ternyata Ibnu Mubarak pilih yang paling kurus, yang sakit-sakitan. Maka dia beli budak tersebut beberapa dinar, kemudian dia bawa pergi. Di tengah perjalanan budak ini bertanya, wahai Abu Abdurrahman, apa yang menyebabkan kamu membeli saya? Apa yang kamu inginkan dariku? Saya ini budak, saya ini lemah, saya ini berpenyakit. Apa yang kamu inginkan dariku? Katanya tidak. Pokoknya saya senang kamu, saya ingin membawa kamu, dan saya ingin memberikan kehidupan yang baik. Saya akan merdekakan kamu, dan saya ingin menikahkan kamu dengan wanita. Masya Allah. Ini sesuatu yang sangat diharapkan oleh seorang budak, ya. Iya. Ingin merdeka dan ingin berkeluarga, hidup normal seperti orang merdeka yang lainnya. Tapi ternyata budak ini tidak merasa senang dengan tawaran Ibnu Mubarak. Coba lihat, ya. Katanya apa? Tidak. Saya bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan ikut kepadamu sampai kamu beritakan kepadaku apa alasanmu, kenapa kamu harus membeli saya. Tidak masuk akal kalau kamu memilih saya untuk dimerdekakan. Maka dengan terpaksa Ibnu Mubarak mengatakan, wahai anak muda, sungguh saya telah mendengarkan doamu kepada Allah ketika kita salat istisqa, dan saya yakin kamu adalah orang yang salih. Coba lihat, ya. Maka budak ini terlihat kecewa di wajahnya. Katanya, wahai Abu Abdurrahman, sungguh kamu telah mengetahui rahasia antara diriku dengan Allah. Kamu sudah tahu rahasia saya dengan Allah. Maka katanya, berikan saya kesempatan untuk sholat. Diberikan kesempatan untuk sholat di tengah jalan itu. Kata Ibnu Mubarak, maka dia pun sholat 2 rakaat, sujud dengan sujud yang sangat lama.
saya dengarkan budak ini berdoa, ya Allah, sungguh saya hari ini telah mengetahui bahwa ada seorang yang telah mengetahui rahasia antara diri saya denganmu, ya Allah. Maka dari itu saya meminta atas namamu, atas seluruh saya meminta dengan kebesaranmu, atas namamu, agar engkau mencabut nyawaku saat ini. Itu isi doanya ketika dia sujud. Kata Ibnu Mubarak, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya sebelum dia mengangkat kepalanya dari sujud. Subhanallah. Ketika itu Ibnu Mubarak benar-benar merasa bersalah terhadap dirinya. Perhatikan jamaah, beningnya suatu keikhlasan dan betapa bedanya antara orang-orang sekarang dengan para salafus salih. Mereka adalah orang-orang yang tidak senang untuk dikenal, tidak ingin dilihat, kecuali pada beberapa amalan yang memang harus nampak. Tapi amalan semakin disembunyikan itu semakin baik. Jelas ya? Dan itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak luar biasa seorang hamba terhadap Allah. Maka ini pelajaran penting juga bagi kita, ikhwani fillah. Hendaknya seorang hamba yang salih itu ada rahasia yang baik antara dirinya dengan Allah. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang harus dirahasiakan, apa yang perlu dirahasiakan, dia rahasiakan, tidak perlu diketahui oleh orang. Ingat apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada tujuh golongan yang pasti akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, di hari tatkala tidak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah. Di antara tujuh golongan itu siapa? Wa rajulun tasaddaqa bi yaminih fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Di antara tujuh golongan itu adalah seorang lelaki, dia bersedekah, kemudian dia rahasiakan. Sampai-sampai kata beliau, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jelas? Baik. Ini beberapa kisah dari para salafus salih berkaitan dengan adab dan akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang sangat menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga keikhlasannya kepada Allah, punya rahasia antara dirinya dengan Allah. Jelas ya? Punya rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ingin dikenal, dan dia tidak senang dengan ketenaran. Maka itu adalah adab yang mulia dari seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang salaf pernah berkata, hendaknya kalian memiliki amalan-amalan yang kalian rahasiakan antara diri kalian dengan Allah, sebagaimana kalian memiliki dosa yang selalu kalian rahasiakan antara diri kalian dengan Allah. Nah, jangan sampai hanya dosa saja yang kita punya ada rahasia antara kita dengan Allah, tapi amalan semuanya diketahui oleh orang. Tidak ada lagi rahasia antara dirinya dengan Allah. Jelas ikhwah? Baik, mungkin ini yang bisa kami bawakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah ta'ala. Dan ya, sekali lagi saya mohon maaf karena pembahasan ini tidak tuntas ya. Karena berbicara tentang akhlak para salaf itu sangat luas ya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan seterusnya.
Ini ada pembahasan-pembahasan tersendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang senantiasa berupaya menjaga adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang senantiasa memberikan nikmat dan melimpahkan berbagai macam kebaikan kepada kita, maka hendaknya kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, ikhlas kepadanya, tidak mengharapkan sesuatu apapun dari kehidupan dunia ini. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.